Monggo Pak Zaman akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perkembangan KM Karanganyar, Banyuasin, Sumatera Selatan. Silakan Pak Zaman. Bisa Pak ya? Bisa Pak Ya, ya? langsung. Terima kasih Pak Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan tema pada kesempatan ini sejarah dan perkembangan. Jadi kenapa saya ambil tema demikian? Ini mungkin secara garis besar nanti ke depan kita harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Apapun bentuknya, apakah mereka atau warga camp yang berada di tempatnya untuk bisa mengembangkan keahliannya, kemudian warga camp yang sudah pindah ke kota dekat dengan kampus juga akan memberikan ilmunya dan kita bisa kembangkan. Inilah sebabnya saya ambil tema demikian. Baik, kita lanjut. Nah, awalnya camp Karanganyar ini adalah suatu camp yang sangat-sangat banyak permasalahan, Pak. Awalnya itu lokasi camp itu dikenal dengan parit. Jadi parit 8 ini adalah suatu lokasi di mana masyarakatnya menggunakan air sebagai kehidupan adalah dari parit. Kita bayangkan parit yang dimaksud. Itu lebarnya itu hanya 2 meter, kemudian ke dalamnya hanya 2-3 meter. Jadi tidak layak sebetulnya untuk menjadi bahan mencari bahan untuk minum atau makan. Nah ini permasalahan pertama. Kemudian kondisi airnya juga demikian. Pada saat dia surut asin, pada saat dia surut akan asin, yaitu pada kemarau, dan pada waktu hujan dia menjadi airnya menjadi payau, gitu Pak. Jadi di sana ada air asin, air payau. Jadi ini karena pengaruh daripada kondisi yang ada di lingkungannya, di mana dekat atau sungainya itu suatu saat tertentu dialiri dari air laut. Jadi mungkin masuk. Jadi dari sungai masuk ke parit. Nah, parit inilah yang digunakan oleh mereka. Kemudian permasalahan lain lagi pada saat itu kondisinya hutan belantara. Kemudian tidak ada listrik, paritnya sempit dan dangkal, air payau, asin, jalannya juga kondisinya sebagian lembut dan berbecek. Nah, ini permasalahan yang perlu kami menjadi pemikiran kita pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu tim dalam survei awal. Apakah ini cocok atau tidak dijadikan camp? Ini adalah dari pihak Pertamina, Pak Priyo, mungkin Pak Wahyu mungkin sempat kenal mungkin Pak ya. Lalu, nah inilah proses pembangunan yang dilaksanakan oleh kita pada waktu itu tim, di mana pada awalnya kita melihat kondisi yang demikian sulit. Kebetulan pada saat kita mendatangkan alat itu suasana hujan dan banjir besar. Tapi namun pelaksanaan itu tetap dijalankan karena kita waktu itu menyewa alat ini per hari. Jadi pada saat apapun kita tetap melaksanakan. Kita tidak bisa kita bayangkan pada saat itu dengan banjir, dengan air yang melimpah, harus tetap bekerja. Kemudian pada saat itu juga kita melaksanakan irigasi untuk ke arah hamparan tanaman yang pada saat itu utamanya kita laksanakan adalah tanaman padi karena di sana daerah pasang surut. Jadi kita laksanakan padi dan itu pun kita kompromi sama warga cocok yang mana yang didahulukan untuk pelaksanaannya.
Nah, lantas ini hasil daripada apa yang sudah kita lakukan. Kalau tadi lebarnya hanya 2 meter menjadi 4 meter, kemudian kedangkalannya juga sudah kita laksanakan sampai 4 meter. Jadi sehingga airnya sudah banyak, dan ini adalah pada waktu itu Pak Sundani ke lapangan. Kemudian di sini persiapan untuk kolam ikan, pembangunan kolam ikan. Kemudian ini adalah kebetulan areal atau wilayah kita di sebelah Suparang sini, maka kita adakan pembangunan jembatan di sini, jembatan dicor. Kemudian kita juga melaksanakan di sini adalah untuk proses penjernihan air. Kemudian, nah inilah pelaksanaan pembangunan untuk mengatasi air yang tadinya asam, payau, akan kita laksanakan untuk seperti air bersih dengan proses RO, reverse osmosisnya. Kemudian di sini pembangunan ini adalah tempat kantor atau tempat pertemuan di camp yang kita bangun. Kemudian ini sudah selesai, kita pasang merek pada waktu itu. Kemudian pada tahun selanjutnya, pada tanggal di tahun 2015, 18 Mei 2018, adalah peresmian dari camp Karanganyar. Nah, di sini ada Pak Kus. Alhamdulillah berkat lantaran beliau, pelaksanaan camp ini terlaksana dengan baik dan meluas di seluruh Indonesia bersama Lifmas Indonesia atas dukungan daripada Pak Sundani, Ketua FI. Hasil ini sangat berhasil. Nah, mungkin ini Pak Wahyu sebagai gambaran apakah masih bisa dilaksanakan ke depan. Kalau nanti mungkin ada pendapat dari Pak Wahyu mewakili Pertamina. Ini Pak Kuswandi. Pak Kuswandi, kita ucapkan terima kasih dengan adanya program ini. Maka semua wilayah yang ada dikenal oleh masyarakat Nusantara bagaimana kiprah daripada camp atau program FI yang dilaksanakan bersama Pertamina. Nah, mungkin di sini kita sebagai Ketua Lifmas Sriwijaya dan teman-teman lain, Ketua-Ketua Lifmas, mengharapkan mungkin kita bisa membantu masyarakat dengan program yang sudah kita laksanakan. Ke depan mungkin bisa untuk dilaksanakan kalau ada dukungan dari pihak-pihak, terutama Pertamina mungkin yang telah ada kerjasama. Nah, ini padi di sana dihasilkan secara tradisional, Pak. Jadi saya anjurkan waktu itu, Pak, bagaimana kalau tanamnya tanam mundur, jadi sehingga padinya itu lebih tertata dan hasilnya banyak. Nah, setelah dihitung-hitung antara tanam mundur dan tertata yang baik, memang hasilnya banyak. Lebih sampai 20%, 30% bedanya. Namun, berdasarkan pengalaman mereka sebelum ini katanya, Pak, kalau seandainya kita tanam mundur seperti itu banyak menggunakan SDM. Jadi artinya kita mengeluarkan uang yang banyak untuk mengupah atau mengkasih uang mereka untuk bekerja. Nah, dengan adanya upah yang banyak, kemudian hasilnya banyak, kemudian upahnya sedikit, hasilnya juga sedikit, nanti tidak ada perbedaan, walaupun sedikit ada perbedaan. Nah, itulah sebabnya mereka tetap melaksanakan apa yang ada cara mereka dalam menghasilkan padi. Namun hasilnya lumayan gitu, sampai sekitar 6 ton dalam 1 hektar. Jadi tidak begitu jauh kalau kita lihat dari mereka yang di Pulau Jawa, katanya lebih banyak dari itu karena sistem penanamannya lebih. Namun mereka tetap ada penghasilan intinya. Kemudian dan bisa diberdayakan. Kemudian di sini pada saat pengembangan, yaitu awalnya padi,
kemudian kita laksanakan dengan pengadaan sapi beserta pembangunan kandangnya. Kemudian di sini adalah proses pemasangan solar cell. Kenapa dipasang solar cell? Di sana tidak ada listrik, Pak. Jadi gelap. Jadi pada saat malam kasihan kita lihatnya. Kebetulan kita pernah pulang malam, jadi kita adakanlah. Itulah sebabnya kita adakan solar cell sehingga hasilnya ini sudah jadi sapinya tidak lagi kegelapan. Jadi sudah ada listrik dari solar cell. Ini kondisi. Nah, ini proses pemasangannya. Ini adalah listrik solar cell yang kita pasang tadi di kolam ikan. Nah, ini adalah penanaman padi tahun kedua di tahun 2016 dengan menghasilkan hasil yang sedikit meningkat. Nanti ada datanya. Kemudian di sini inilah yang kita bangun yang dimaksud dengan bak penjernihan air. Jadi bak 1, bak 2, bak 3. Ini mungkin detail saya laksanakan nanti pada kesempatan Bapak ya. Jadi ada proses sehingga didapatkan air yang selama ini adalah asin, payau. Jadi mereka sudah menikmati air bersih ya dengan pH yang mendekati 7. Jadi selama ini 3,5, 4 sampai hanya 6 di bawah 7. Jadi mereka sudah mendapatkan air yang hampir mendekati 7. Ya, jadi ini tergolong pada air bersih. Mereka banyak sekali mengucapkan terima kasih, katanya dengan adanya kita membangun ini, mereka tidak ada kesulitan untuk memanfaatkan air. Selama ini mereka membeli air untuk makan minum air galon, jarak tempuhnya sampai 3 kilo ke daerah yang penjualan air galon itu. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita laksanakan dan langsung dinikmati oleh masyarakat di sana, Pak. Kemudian di tahun selanjutnya, nah inilah suasana pada saat air pasang. Memang di sana adalah pasang surut namanya. Nah, di sini adalah kondisi pada air surut. Kita laksanakan meneliti air yang ada di sini. Memang kita dapatkan malah bukan 4 sampai 6, malah ada yang sampai 3,8, 3,5 pada saat air surut. Jadi kita kita uji di laboratorium, memang pH-nya demikian. Nah, inilah upaya kita dalam menetralisir air yang asin, payau dengan pH yang rendah. Ini proses pengisian air parit ke bak penampungan. Itu tadi kita tampung dulu ke bak 1, kemudian alir ke bak 2, ke bak 3, masing-masing bak itu kita kasih hijau, kemudian pasir silika, mangan, dan seterusnya. Nah, setelah itu langsung masuk ke sini, bak reverse osmosis yang berbentuk tabung, tapi isi tabung itu sudah kita lihat, itu ada mangannya, ada mangan. Nah, ada pasir silikanya. Kemudian lanjut, ini pengembangan di tahun 2009 ini masih kita dapat melaksanakan panen padi, ya. Kemudian ini sapi di sana itu sistemnya Pak dilaksanakan dengan bukan pembiakan. Jadi dia beli kecil, dibesarkan, dijual, beli kecil, dibesarkan, dijual. Jadi katanya lebih simpel, namun hasilnya lebih lumayan katanya, lebih lebih gampang. Saya kemarin mengusulkan untuk supaya pembiakan, ternyata ada kendala. Nah, setelah ada kendala itu saya berpikir bagaimana supaya untuk bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, pernah saya arahkan untuk bagaimana supaya bisa diadakan pembiakan. Nah, lantas tetap mereka melaksanakan seperti ini, namun omset yang dihasilkan dari mulai sapi kecil menjadi bertambah besar itu lumayan. Dari hasil dia belinya murah itu menjadi jualnya mahal. Jadi umurnya 1 tahun, kemudian setelah
tahun kedua dia jual. Nah, ini kemudian dalam hal untuk selanjutnya itu ada penanaman jagung. Ini jagung ditanam setelah padi panen, Pak. Jadi mereka tetap 1 tahun sekali, namun diganti jagung karena kondisi alamnya. Alhamdulillah ini berhasil. Kemudian ditanam ini ada penambahan lagi yaitu kambing, bebek. Nah, ikan ini gagal panen karena mungkin pengaruh daripada keasaman tadi. Jadi tidak sampai ke sini. Nah, lebih baik saya bilang kalau seandainya kita kan sudah punya air. Jadi kita buka semacam kolam plastik, kolam plastik. Jadi kalau di sini kita adakan penambahan batu kapur untuk menetralisir itu tidak akan berhasil ya. Jadi sudah tidak ada perubahan. Jadi salah satunya adalah kita melaksanakan air yang sudah didapat dengan membuat kolam. Namun ini tidak dilaksanakan. Nah, ini di bidang penanaman sayur mayur yang seperti yang telah dianjurkan oleh Bapak Ketua Litmas, kalau bisa ada panen harian, mingguan, bulanan, dan tahunan gitu. Jadi ini diadakanlah panen sayur. Ini sayur kacang yang sudah mereka panen, walaupun mereka menikmati sendiri, tidak sempat dijual. Karena yang dijual itu adalah yang pertama padi, yang kedua sapi, yang ketiga jagung, yang keempat kambing, yang kelima adalah nanti bebek akan dikembangkan pada tahun ini. Nah, kemudian hasil sayuran itu hanya dimanfaatkan untuk camp, untuk warga camp. Ya, lumayan mereka bisa menikmati. Kemudian selanjutnya, nah di sini setelah kita melihat perkembangan demi perkembangan dan sesuai dengan anjuran atau saran kita waktu itu, kalau ada yang bisa pindah, ya ternyata memang ada 3 orang yang pindah. Pertama Pak Mas Joko, kemudian Pak Alif. Mas Joko itu Pak Alif di bidang sapi. Nah, di sini kita dapat menerapkan ipteknya, Pak. Jadi hasil daripada penelitian dan pengabdian kita terapkan ke mereka. Ternyata setelah kita berikan, di sini ada catatan, kita memberikan tambahan pakan fermentasi. Jadi fermentasi itu adalah semua limbah-limbah, terutama misalnya kulit ubi kayu, kulit nenas, kulit pelepah kelapa sawit yang terbuang, ya itu kita manfaatkan untuk difermentasi, ditambah dengan beberapa campuran. Nah, di sini proses fermentasinya. Kemarin itu kita ambil basis 300 kg bahan fermentasi untuk 10 ekor sapi, ya dengan berat 100 kg. Jadi di sini kita campur sekitar 60% limbah tadi, ditambah nenas, limbah ubi kayu, nenas, ada dedaknya 8%, sehingga kita dapat menghasilkan atau menghemat pakan rumput yang selama ini mereka berikan makan rumput. Jadi rumputnya itu dalam 10 ekor sapi itu kadang-kadang satu mobil yang kira-kira 200 kg itunya, berat rumputnya itu. Nah, sekarang dari 2 mobil 200 kg itu menjadi hanya 50%. Jadi pemanfaatan daripada rumput yang selama ini 200 kg, perkiraan 2 mobil itu menjadi satu mobil, hanya satu mobil. Ini mempengaruhi biaya daripada angkutan. Ya, jadi mereka kemarin itu setiap satu angkutan mobil itu 50.000 menjadi 100. Nah, sekarang 50.000. Jadi di sini hemat dari biaya pakan. Di samping hemat itu ada peningkatan daripada tinggi dan berat badan dibanding dengan dia pada saat makan rumput. Jadi data kemarin itu setelah kita berikan tambahan makanan fermentasi, akan dia terjadi peningkatan
dan kalau dihitung dari pendapatan mereka kita banding-bandingkan itu sekitar 79,41%. Jadi ini langkah yang kita berikan kepada mereka. Ini kontinuitas kita mendampingi mereka karena jaraknya dekat ini, Pak. Jadi nanti saya kasih masukan kepada mereka, siapa-siapa teman yang ada di Camp Karanganyar itu untuk bisa melaksanakan ini sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan di tempat kita. Saya bilang seperti itu. Nah ini, jadi manfaat yang mereka lakukan alami itu adalah presentasi penggunaan bahan itu adalah hemat 50%, kemudian terjadi peningkatan daripada berat badan sapi atau lebih signifikan peningkatnya dibandingin pakan rumput. Nah, ini apabila kita laksanakan ini boleh Bapak Ibu yang kalau kita bisa sharing untuk bisa kita implementasikan. Seperti tadi Pak Bambang berbicara masalah pesantren, kemudian bagaimana kalau kita arahkan untuk mengikuti apa yang sudah kita laksanakan ini supaya mereka bisa nanti dapat mengembangkan apa yang mereka ingin laksanakan, terutama sapi, salah satu contoh, atau kambing. Nah di sini juga ada apa namanya UKM yang lain yang kita pantau, anggota UKM Camp juga, anggota Camp juga, itu salah satunya pada lokasinya kita adakan pembangunan digester, jadi untuk menghasilkan biogas dari limbah sapi. Nah ini mungkin nanti kalau ada masukan dari Pak Wahyu bagaimana UKM untuk bisa mengembangkan terutama yang di daerah yang ada sapinya, Pak. Jadi ini mungkin ada satu mendukung program pemerintah dalam rangka zero waste itu, ini baik. Ini sangat membantu. Mereka sudah mencoba dan hidup apinya itu sudah dicoba oleh memasak air. Jadi ini salah satu petaninya. Ya, Pak Saman, sangat terima kasih katanya kami karena tidak lagi beli gas katanya. Jadi ini kita sudah adakan seperti itu. Kemudian UKM itu Siswanto itu dia kita dampingi untuk membuat produk ini Pak, produk tusuk sate. Nah ini mungkin bisa kita kirim ke yang dikenal dengan sate Madura apa ya. Atau kalau seandainya ini mungkin kita bersaing harga Pak, misalnya itu yang terkait dengan pasar produk yang kita akan kembangkan di portal. Ini mungkin kita bisa bersaing ya masalah harga karena bahan baku di sini banyak. Jadi pengolahan oke. Ini sudah kita lihat ya di lapangan. Selain tusuk sate kita dapat kerja mendampingi bubuk kopi. Jadi kopi ini kita sengaja untuk mengambil bahan baku yang terkenal di Palembang khususnya. Jadi kita lihat jangan sampai ada semacam pencampuran bahan yang sehingga konsumen akan kecewa. Jadi dengan produk kopi yang kita hasilkan ini ya kita bisa dampingi terus dan menjaga kualitas dan bersaing harga. Jadi kualitas dan harga mungkin akan kita bisa ini terkait dengan pasar produk Pak. Nah kemudian ada lagi anggota UKM kita pembuatan gula aren. Ini sudah kemarin 2 hari yang lalu saya langsung ke lapangan lokasi. Ini Pak, terserah Bapak katanya mau merek apa. Jadi inilah sebab saya tadi ngomong di luar forum tadi ini ada sempat santai-santai ngomong sama
Pak Sundani bagaimana masalah merek. Ini sudah siap. Bahkan mungkin berdasarkan kuantitas kualitas kita bisa ekspor. Jadi perlu mungkin dukungan dan pendapat dari Pak Wahyu, Pak apa namanya, Pak Wahyu, Pak Sundani. Kenapa saya tujuan ke Pak Wahyu? Mungkin ada teman-teman di sana Pak untuk membantu. Sebab begini, saya sudah pernah berkunjung ke Pertamina Pemasaran Pak. Jadi mereka menganjurkan, Pak Zaman katanya kita sistemnya ini saja, sistem program program kemitraan. Jadi program kemitraan. Tapi minta lebih banyak UKM-nya, di atas 25 sehingga total dananya besar. Jadi saya akan memilih-milih Pak. Kalau dipilih hanya 8 UKM Pak, dari 50 sampai 700 sampai 70 UKM yang ada yang saya kenal. Takutnya ada sesuatu yang tidak tidak konsekuen dalam pengembalian. Jadi saya tunda. Tetapi pada waktu itu apabila diminta hanya 8 UKM, saya bisa dengan dana yang besar karena ini nyata. Nah, yang tidak nyata itu saya tidak sanggup waktu itu. Jadi saya tidak ada komen lagi kepada itu. Takutnya ya ini kan tanggung jawab Mas katanya. Jadi begitu. Nah ini bagaimana Pak ini kalau seandainya ada peluang seperti ini mudah-mudahan ini bisa kita angkat, kita majukan. Saya yakin ini bisa ke ekspor Pak karena saya sudah melihat langsung. Ya, saya sudah sekat beberapa kali. Bahkan UKM yang kita bina ini berapapun kita menyesuaikan konsumen. Dia bilang, dan mereknya pun terserah katanya. Itu. Ini Pak. Mungkin nanti ada tanggapan dari Bapak. Kemudian ini sebagai simpulan kita lihat dan mencatat data dan informasi dari KEM. Ya. Jadi ya jelas hutan belukar sudah seperti tadi, tidak ada listrik. Saat ini sudah dipasang listrik, Pak. Nah, proses pemasangan kita sudah kemarin tuh audiensi dengan Bupati Banyuasin. Jadi salah satunya upaya listrik karena di sana belum dipasang listrik. Sekarang sudah dipasang, alhamdulillah. Mereka di kawasan itu menyatakan kepada saya, alhamdulillah, terima kasih Pak Zaman, karena pada saat 2016 saya pergi ke PLN untuk bisa dipasang listrik ke wilayah Banyuasin itu. Ya alhamdulillah walau lama berhasil, sekarang sudah dipasang listriknya, walaupun hanya berupa tiang saja, ya lampu jalannya belum ada, namun sudah gardu sudah dipasang. Ya parit sempit ini sudah ada perubahan, kemudian akhir dengan proses osmosis tadi, ya yang telah kita bangun, ada perubahan pH. Ini ada. Kenapa pH ini kita ketahui? Karena kita kebetulan jurusan kimia, jadi kita bawa ke lab kimia. Kemudian jalan yang menuju camp yang becek itu kita sudah ada pengerasan, namun belum diaspal. Nah hingga tahun 2020 itu omsetnya meningkat setelah kita catat dari awal di 2015 ke 35,99%. Jadi dari hasil omset yang ada. Nah ini untuk yang di luar. Nah yang di dalam camp tadi dengan beberapa kegiatan yang sudah kita gambarkan tadi bahwa dapat membuat pakan ternak, dapat membuat biogas, dapat membuat kopi bubuk, kemudian dapat mengolah batang bambu itu menjadi tusuk sate yang siap untuk diekspor juga ini. Ya karena kita melihat kuantitasnya banyak, dapat mengolah gula aren tadi yang juga siap ekspor. Ya, pasar ekspor artinya minimal paling tidak luar provinsi. Siap mengembangkan produk dalam kemasan untuk dipasarkan melalui portal ini sudah oke sebetulnya. Nanti tinggal ya nanti secara teknis akan kita bisa laksanakan insya Allah. Kemudian pengembangan pembuatan pupuk organik dari limbah kotoran sapi. Jadi itulah yang menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sundani tadi, bahwa kalau bisa pupuk itu tidak mensuplai atau membeli. Jadi kita manfaatkan ini. Jadi itu terjawab dari apa yang dikemukakan oleh
Pak Sundani tadi, kita bisa berupaya pupuk organik, ya. Kalau bisa tidak ada supply yang sifatnya membeli untuk meringankan daripada pelaksana di lapangan. Ya, Bikin sendiri. kalau kita hubungkan pesantren, ya demikian mungkin yang dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Yaman. Bagus sekali. Saya kira banyak yang bisa dipetik tadi, ngomong ke merek dan lain-lain tadi ya. Jadi kalau berbicara merek itu kan ada merek perorangan atau lembaga. Kemudian ada merek kolektif. Jadi satu merek bisa digunakan untuk berbagai pengusaha dengan syarat standar mutunya harus sama. Itu merek kolektif. Jadi mereknya satu. Seperti Jogja itu ada merek Jogja Mark. Nah, semua yang mencantumkan Jogja Mark itu satu grup untuk saling memberikan keuntungan gitu. Ya. Itu barangkali yang bisa ditambah. Ya. Seperti yang tadi barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau mendiskusikan, mau minta masukan atau saran-saran barangkali atau bertanya, monggo buka. Langsung saja buka. Unmute-nya dibuka. Ada orang Padang ini. Kembali di Padang ini. Gak ada yang nanya tuh. Monggo Bapak Ibu. Pak Sundani aja yang ngasih komentar. Ya, silakan. Wis di unmute tuh dong. Udah langsung itu udah bisa. Sudah. Halo Pak Edi. Monggo Pak Wahyu. Ya Pak Sundani, makasih itu Pak Zaman. Ya. Kalau Ya, kami melihat pemaparan Pak Zaman tadi, Pak Sundani, saya terharu banget Pak Sundani. Ya, ini rupanya tantangan kita itu dia jalanin itu, kan gitu kira-kira. Nah, dari area yang boleh dikata marginal sekarang bisa berkembang seperti itu. Saya terima kasih sekali kembali lagi kepada Pak Zaman, Pak Sundani, dan tim yang ada di wilayah pada waktu itu sehingga sampai di sini. Nah, tinggal sekarang ini saya sama Pak Zaman tadi ditantang lagi nih kayaknya. Setelah kita nantang dan berhasil, kelihatannya beliau nantang itu kan gitu tadi itu dideketin akhir tadi. Saya bukan cuma bisa mensuplai kebutuhan warga camp, bahkan sekitar, bahkan nasional. Sekarang ditantang bisa internasional, ekspor kan gitu ini. Nah ini yang Pak Sundani mungkin kami sama-sama lah mungkin ya. Saya akan janji sama Pak Sundani mau berkomunikasi lagi dengan teman-teman yang masih existing, yang punya akses untuk seperti ini gitu. Untuk bisa peduli terus memperhatikan apa yang pernah kita lakukan sampai saat ini. Dan mestinya bisa juga dibukakan kembali kemitraan-kemitraan yang diminta tadi gitu loh. Ya kan? Nah, ya kan?
kenapa sih teman-teman ini kok nantangnya minimal 25 mitra, padahal Pak Zaman tadi 8 itu yang realistis. Nah, jangan sampai 25 tapi yang sisanya itu ya kayak dulu-dulu lagi gitu loh, ya Pak Zunani. Nah, nah ini yang saya terima kasih, tertantang lagi, saya segera untuk berkomunikasi lagi lah sama teman-teman. Pak Zaman, cuman Pak, perlu saya sampaikan Pak Zaman, bedanya bapak-bapak yang di perguruan tinggi dosen ini terus bisa berkarya di jalurnya itu. Kalau kami ini masih aktif aja, posisinya udah bisa siksak ke sana kemari gitu. Putar-putar. Bisa berputar kan gitu kan, dan begitu cepatnya kan gitu ya, sehingga keputusan-keputusan yang pernah nempel pada kita dan kita ambil itu belum bisa sekonsisten seperti yang di tempat-tempat yang lain gitu kan. Jadi itu yang tadi tantangan tadi, apalagi maaf di perusahaan yang pernah kami dibesarkan itu lagi sibuk nyari mafia migas kan, yang kayak gini-gini mungkin mungkin nggak di itu, tapi ya makanya nggak dilihat lagi itu. Tapi itu tadi saya ditantang Pak Zaman, Pak Sundani, saya akan berkomunikasi lagi lah sama pejabat yang existing yang nangani hal-hal yang kayak gini gitu. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Zaman, bagus itu. Terima kasih. Saya 10 tahun di Sumatera Selatan soalnya. Jadi saya tahu persis medannya Sumatera Selatan yang rawa-rawa itu. Iya Pak, betul. Saya udah jelajah Sumatera itu mulai Lampung, tulang bawang apa segala macam itu sampai utara di Edison itu udah apalah. Tapi Sumatera Selatan memang beda dengan yang lain itu. Iya Pak. Terima kasih. Oke. Itu Pak Sundani. Terus Mas.